Harga seal mulai dari spesial yang nanti cepet-cepetan nih ya kan, karena unitnya itu estimasi kirim di akhir. Selamat datang di channel HK Otomotif, channel yang membahas tentang semua merek mobil baru dan semua merek mobil bekas. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HK Otomotif. Kali ini kita bahas lagi BYD lagi, yang lagi hits nih, lagi viral. Pokoknya kita kasih yang keren-keren deh. Nah, di samping kanan kiri saya itu udah ada BYD Seal. Yang ini long range, yang ini short range. Yang long range-nya itu bisa 650 km loh. Sekali charge. Fullnya itu 650 km. Sedan ini bisa ngalahin Ioniq 6, ya kan? Tapi harus ketar-ketir sih Ioniq 6 tahun ini. Harganya itu loh jauh banget. Sama kilometernya itu bisa 650 km loh. Ioniq 6 aja itu hanya di 500-an kilometernya. Ini 650 km. Nah guys, kita bahasnya yang Seal, yang long range saja nih. Karena kan dia ada 3 tipe tuh. Dia ada yang standard range, ada yang long range, ada yang AWD. Nah, kebetulan di sini adanya short range sama long range. Kita bahasnya yang long range saja nih. Kita mulai nih dari depannya. Ini sih keren banget, asli. Ini bisa disejajarin, bisa lawannya Ioniq 6. Bahkan bisa makan pasarnya Ioniq 5 loh. Karena harganya bisa lebih murah dari Ioniq 5. Tapi fiturnya semuanya itu bisa ngalahin si Ioniq 6. Nah, kita lihat dari depannya. Sekarang logonya nih BYD. Di sini di depan terus lampunya udah full LED. Ini lampu DRL di sini, ada di sini juga, sama di sini nih garis-garis. Dia sama kayak sirip-sirip ikan kayak gitu garis-garisnya. Nah, terus di sini dia adalah kamera 360-nya di bagian depannya. Di bawahnya dia itu ada bumpernya itu warnanya glossy, black glossy itu dia. Keren banget sih, asli. Ini kalau ngelihat langsung, kalian pasti langsung keren. Oke banget. Nah, terus kita ke bagian sampingnya yuk. Nah, di bagian sampingnya, kalau yang long range, itu dia beda ukuran sama beda desain untuk si velgnya. Untuk ukuran velgnya, itu di 9 inch ringnya. Kalau untuk yang standard range, itu ukurannya 18 inch. Gitu. Nah, terus di sini juga udah ada kayak sirip ikan kayak gitu, terus ada BYD design. Nah, di sini spionnya dia sewarna body nih. Dia sewarna body, ada lampu sennya sama kamera 360 nih di bagian sini. Nah, terus untuk bagian bawah itu dia kayak ada sisik-sisik ikan gitu. Tuh. Pokoknya ini berkaitan banget sama aura-aura hewan ikan-ikan laut kayak gitu. Karena namanya kan dolphin, seal kayak gitu. Wow, keren sih. Dan ini dia itu modelnya ke dalam ya. Ketika misalkan kita buka kunci, baru dia akan keluar untuk si gagang pintunya. Terus pilarnya itu dia black glossy, sama bagian atasnya list-listnya ini dia juga udah black glossy tuh. Nah, kita lanjut ke bagian belakang nih yuk. Nah, kita ke bagian belakang nih. Ini yang nggak kalah keren. Di bagian belakang itu ada bumpernya tuh. Ini warna black glossy, itu kayak sirip ikan kayak gitu. Dia garisnya ada 6 kayak gitu, terus di tengah-tengahnya tempat plat. Ini di atas, bagian atas saya itu dia udah ada kamera 360. Dan ini tombol power tailgate-nya atau bagasi bagian belakangnya. Nah, terus di atas ini ada emblem BYD. Beda nih sama kayak si Atto 3 ataupun si Dolphin. Kalau si Atto 3 sama si Dolphin tulisannya Build Your Dream. Tapi kalau yang di Seal itu tetap depan sama belakang sinkron. BYD, ya kan? Kalau yang di Atto 3 sama Dolphin, kayak orang ngasih tahu ini mereknya Build Your Dream. Apa tuh kepanjangannya BYD kayak gitu. Nah, di sini ada logonya BYD Seal kayak gitu. Terus ada titik sensornya itu dia sudah ada 4 titik sensor di bagian belakangnya gitu. Ini mobil udah full lengkap ADAS ya. Udah lengkap banget ADAS-nya. Nah, kekurangannya ada di mana ya kan? Kita lihat di bagian ke dalam. Di sini ada kekurangannya. Dan sebelum kita ke interior ya, kita tanya dulu nih ke bagian salesnya nih. Untuk harga sama estimasi pengiriman unit ya. Yuk.
Nah, Pak Per, Ya, ini Om. sekarang kita di depan BYD Seal. BYD Seal, betul. Ini produk paling tingginya si BYD di Ya, Indonesia. grade atasnya, betul. Yes, sebenarnya kalau di luar itu ada lagi yang lebih Betul. bagus. Cuman yang masuk di Indonesia 3 Betul. atau 3, terus Dolphin, Dolphin. yang paling tinggi si Seal. Tipe Seal, betul. Dan yang mencengangkannya 680 km sekali cas loh, Pak. Betul sekali. Ya. Tinggi banget. Belum ada. Belum ada di Ya, Indonesia, betul. belum Di ada Indonesia itu. belum ada, betul. Dan Pak. harganya berapa Pak estimasinya? Untuk yang 680 tuh kita sebenarnya tipe yang tengah, premium. Yang tengah. Karena dia ada 3 tipe. Ya, tipe. Yang standard range, long range sama AWD. Ya, betul. Nah, yang tengah ini 680 km. 680 km, betul. Feeling saya sih Pak, yang paling laku yang tengah. Betul sekali. Karena AWD jarang kepake di Iya. Jakarta juga Pak, ya kan? Itu Nah, untuk yang pecinta kebut-kebutan biasa, Pak Ari. benar. Betul. Estimasi harga berapa? Estimasi dikarenakan kita masih menunggu launching video ini dibuat. Untuk estimasi harga Seal mulai dari 650 sampai 750 Om. 650 sampai 750. 750 betul. Wow. Ioniq 5 harganya 877 Betul. sebelum potong PPN. tuh. PPN, betul. Range kalah, fitur jauh. Ya, Ini dan ini build quality-nya teman-teman itu nggak main-main sih. keren banget. Karena dia di negara China, Eropa, Amerika ini bersandingan langsung sama Tesla. Betul sekali. Ya Pak. Betul Wah, sekali. mungkin di YouTube luar negeri kalian bakal sering lihat tuh antara kayak misalkan Seal lawan Tesla, Betul. ya kan? Nah ini emang brand sebenarnya bagus banget. Cuman memang baru datang aja nih ke Indonesia Pak. Betul. Ya Tapi kan? peminatnya tuh udah tinggi banget. Tinggi. Sekali, benar. Saya percaya karena saya tahu apa yang bakalan launching dan bakal ramenya yang mana. Betul. Saya sih bisa nebak itu termasuk kayak misalkan Dolphin sama Atto. Iya. Itu udah pasti laku banget. Keras itu pasti Pak. Laku keras. Nah ini bakal musik nih pasarnya si Ioniq 5 sama Ioniq 6. Pasti, Pak. Pasti keganggu banget sama Pasti. ini. Nah buat kalau yang para pemirsa nih mau inden itu bisa hubunginnya kemana Pak? Ya. Untuk yang mau inden bisa hubungin langsung ke Ferry di nomor WA atau telepon di 0817 1770 116. Oke. Atau satu lagi 08 78 62 44 5 333 Om Ari. Oke, itu nomor Pak Ferry bisa ditelepon, bisa di WA, langsung aja janjian. Mau lihat cek unit boleh, atau nanti mau janjian yang di event Kelapa Gading ya Pak? Betul. Itu bisa boleh ya kan? Cuman kalau untuk test drive-nya belum ada ya Pak? Test drive kebetulan di Sunter, Sunter. nanti masuk setelah minggu depan lah. Om Ari. Oke, berarti sekarang janjian dulu. Janjian dulu boleh atau ke pameran kita, pameran Oke, besar di itu udah ada Kelapa Gading. juga? Udah ada. Oke, nah Test itu boleh tuh janjian sama Pak Ferry, bisa langsung ketemuan di sana. Betul. Dikasih Nah, spesial yang nanti. cepet-cepetan nih, ya kan? Karena Betul. unitnya itu estimasi kirim Di akhir Februari estimasi atau awal Maret. Oke, itu buat antrian yang paling Antrian luas. awal-awal, betul. Awal-awal. Kalau kalian nanti masuk urutan yang batch keberapa ya, Ya, itu makin mundur ya Pak. menunggu sekitar 4 sampai 6 bulan lah. Oke, berarti Iya. main cepet-cepetan tuh. Betul sekali. Langsung aja tuh hubungin ke Pak Ferry. Siap. Langsung tanya-tanya dulu, boleh nggak apa-apa, bebas. Ya, Boleh, Pak? bebas. Free ya kan Free, pokoknya. betul. Mau tahu tentang BYD, langsung tanya ke Pak Ferry. Iya. Itu. Dan Yang- mungkin itu aja dulu Pak. Iya. Saya mau lanjut ke review interiornya. Boleh Om Ari. Siap. Makasih Oke, Pak Ferry. sip. Makasih Om Ari. Sukses terus ya. Sukses, makasih Om. Siap. Oke, kita sekarang ke interiornya nih. Wow, berat banget pintunya, sumpah. Nah, terus oke, kita ke interiornya, beda nih aura desainnya, aura warnanya sama si Dolphin sama Atto 3. Kalau si Dolphin sama Atto 3 itu banyak permainan warna. Nah, kalau si Seal ini lebih banyak full black. Dia interiornya semuanya hampir dipastikan warna black. Hanya bedanya di bagian sini ada list-list warna silver atau grey. Nah, di sini ada bahannya suede. Suede itu dia warna-warna grey gitu ya. Dan di sini soft touch semua dia. Ya kan? Nah, terus kita masuk ke bagian instrumen cluster. Instrumen clusternya ini beda nih sama yang dua saudaranya. Kalau yang dua saudaranya kecil-kecil, kalau ini bener-bener kayak ngelihat iPad. iPad ada di instrumen cluster. Dia karena dia lebih panjang dan ini lebih jelas lagi gitu. Nah, kalau misalkan si Dolphin sama si Atto 3 kecil ukuran untuk head unitnya, kalau di Seal itu kayak orang nonton TV beneran.
Ini gedenya minta ampun, luas banget, lega banget, bahkan buat nobar aja ini bisa. Keren banget asli sumpah. Dan terus ini karena udah dilengkapi ADAS, dia semua udah terintegrasi sama lane keeping assist, lane following assist, terus adaptive cruise control juga udah ada. Sama dia udah bisa mode untuk head unitnya itu landscape atau portrait kayak gitu. Nah, kalau mau ngelihat gimana contohnya? Nah, itu dia bisa mode portrait ataupun landscape. Kalau kita mau landscape, tinggal kita pencet di bagian setir di sebelah kiri, udah dia akan mode landscape. Atau kalau kita mau mode portrait itu juga bisa. Nah, di bagian bawah ini itu ada wireless charging untuk 2 HP loh. Nggak cuma 1 HP, ini 2 HP sekaligus gitu. Ini uniknya lagi, nih tuas transmisinya kecil banget. Bingung juga sih kalau kita mau genggam kayak gini, aneh, kekecilan. Harusnya kayak gitu sih. Nah, tuh. Jadi cuma ditoel-toel doang dikit nih. Tuh. Tuh. Aneh sih, kecil banget ini sih kalau saya bilang termasuk kekurangannya. Sebenarnya desainnya itu keren, unik, lucu karena dia transparan gitu, kayak kaca gitu. Tapi untuk integrasinya tuh kayak agak aneh karena kekecilan, megangnya juga bingung, kecil banget. Gimana ya? Harus ditoel gitu kah? Cuman didorong gitu aja. Oke, kayaknya harus segitu aja sih. Dan setiap kita ada operan gigi tuh ada suara-suara di bagian instrumen ini, kayak ada speaker, jadi kayak ada notif. Nah, terus kita lanjut nih ke bagian sininya, itu dia udah ada kayak drive mode, terus di sini parking, terus hazard ada di sini, bagian pengaturan AC, volume, ini juga udah ada di sini. Itu semuanya pokoknya ada berkaitannya di sini pengaturannya, gitu. Nah, terus lanjut kita ke konsol box nih. Nah, ini konsol boxnya, di sini ada tempat minum, 2 cup holder. Ini konsol boxnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga sih, sedang-sedang aja. Tapi oke lah, cukup lah. Karena ini kan sedan ya, masuknya ke kelas sedan, ini memang ya seperti ini sedan seharusnya kayak gitu. Nah, terus kita ke boxnya coba. Oke, udah soft opening. Dan dia untuk penempatannya juga nggak terlalu gede-gede banget. Ya kecil juga enggak, oke lah, cukup. Cuma sekedar cukup, tapi kalau dibilang gede enggak. Kalau Ioniq 5 itu gede banget karena bisa ditarik kayak laci atau meja. Itu bisa ditarik kayak gitu. Nah, terus kita lanjut nih ke bagian kursinya. Kursinya masih sama nih, dia konsepnya itu kayak pocong, bangku pocong yang dia headrestnya nggak bisa di-adjustable kayak gitu. Tapi kalau misalkan desain sama kenyamanan jauh banget si Seal ini dibanding Atto 3 sama si Dolphin. Ini lebih empuk lagi, lebih enak lagi, kulitnya kayaknya premium banget. Terus ada bahan-bahan apa ya, lembut banget, sumpah. Ini keren banget sih, enak banget. Terus juga di sini udah ada namanya heater seat sama cooling seat di bagian sini. Terus dia udah dilengkapi sama airbag, ada 6 sisi airbag di seluruh mobil ini, kayak gitu. Terus untuk pengaturan dia sudah elektrik. Dia udah elektrik pengaturannya. Nah, di sini ada yang aneh untuk si Seal ini. Padahal di Atto 3 itu saya bilang keren, udah ada sunroof panoramiknya, bisa dibuka dan elektrik. Sayangnya di Seal ini hanya ada panoramik. Dan lucunya lagi, kalau kalian tahu HRP, panoramiknya sama persis ini kayak HRP. Dia itu kayak puzzle, dia itu dibuka. Jadi nggak elektrik, dia nggak ada pengaturannya di sini untuk opennya. Kalau si Atto 3 itu ada, tinggal disentuh aja udah enak banget. Tapi kalau di Seal ini, kenapa jadi downgrade ya? Atto 3 tuh enak banget, tapi kalau misal Seal ini kenapa ya? Ini kan ribet, harus dibungkus dulu, dilipat dulu, taruh di bagasi. Dan dia nggak bisa dibuka sunroof, dia hanya panoramik aja. Itu sih yang saya anggap, aduh sayang banget. Padahal kalau sama kayak Atto 3 ini udah keren, perfect, bisa dibilang perfect. Cuma nanti kita belum tahu nih rasa berkendara, impresi berkendaranya, ya kan? Nanti kita coba. Kalau ini kan dia bisa sampai 680 km loh. Harganya di kisaran tadi yang Pak Ferry bilang itu di angka 650 sampai 750, lebih murah dari Ioniq 5. Tapi fiturnya lebih lengkap dari Ioniq
yang harganya udah 1 M-an. Menarik ya. Bener-bener mobil Cina itu kayaknya memang bakal merajai Indonesia. Gimana menurut kalian? Setuju gak? Kalau mobil Cina akan merajai pasar Indonesia? Coba komen ya. Kisi-kisi AC-nya tuh dia kayak mobil-mobil biasa. Kayak mobil yang udah banyak beredar. Dia garis-garis kayak gitu. Beda sama Dolphin, sama Atto 3, itu yang futuristis. Tapi kalau misalkan Sisil ini, ya kelihatannya lebih kayak biasa ya, mobil biasa aja. Yang pada umumnya aja kayak gitu. Nah terus untuk kaca depannya, dia udah otomatis, belum nggak manual. Terus lampunya dia juga udah sensor sentuh. Terus untuk di kaca depannya, nah dia lampunya langsung ada di kacanya, keren ya, beda sama si Atto 3 sama si Dolphin. Nah kalau di bagian penumpang, oh sama loh, keren loh. Jadi nggak perlu ada di atap lagi tuh lampu-lampunya, ini semua udah LED ya, tuh udah LED semua loh, nggak ada yang bohlam lagi, keren ya. Yuk kita coba ke baris kedua. Nah, kan ini nih yang saya anggap ini kekurangannya. Kenapa harus kayak gini? Padahal Atto 3 itu udah bagus loh. Kenapa sih ini begini? Jadi kita harus buang waktu lagi buat ngelipet, taruh lagi di belakang, atau ya mendingan nggak usah dibuka sama sekali. Dan kekurangannya dia itu bener-bener kayak si HRV loh, tembus. Jadi kalau dari cahaya ada dari luar lagi panas tuh terik, itu cahaya mataharinya masih bisa tembus tuh ke dalam interior. Sayang banget ya. Padahal ini udah cakep banget loh. Seal ini udah keren banget saya anggap. Karena saya sendiri aja udah nyangka ini pasti bakal ganggu Ioniq 6 sama Ioniq 5 loh. Aduh. Kurang sih harusnya, enggak. Aduh, nggak tahu ya. Bingung juga. Nah, baris keduanya saya lupa tadi bahas kalau dia tuh ada pengaturan ambience light-nya dan ada pengaturan pilihan warnanya. Saya kurang tahu detail untuk berapa pilihan warnanya. Nah, dia juga udah speakernya itu dari Dynaudio. Saya juga masih awam sih dengar merek speakernya. Cuman tadi saya tes, oke, suaranya enak banget. Dan ini posisi berkendara saya tinggi 168. Ini jaraknya masih 15 jari. Emang mobil ini enak masih, nyaman, posisinya enak, empuk banget, kulitnya oke. Terus untuk sandaran tangan oke. Ada 2 cup holder juga di sini. Mantep. Keren sih. Ini sweatnya juga bahan-bahan sweatnya nyampe sini, nyampe belakang. Terus ini soft touch semua. Cuman ini door pintunya itu, dia untuk buka handle pintunya itu dia sama kayak mobil pada umumnya. Padahal sayang banget si Atto 3 itu udah saya anggap keren. Itu out of the box banget bisa bikin kayak gitu, yang kita mikir wah nggak kepikiran bikin kayak gitu. Ada bakal dibuat kayak gitu. Nah ini balik lagi nih, kalau di seal sama ditarik kayak gini. Padahal kalau kayak Atto 3 keren banget itu. Keren ya? Gimana menurut kalian? Eksterior, interior, berapa nilainya? Worth it gak dengan harga dan fitur-fitur yang diberikan sama si seal ini? Gitu. Yuk kita cek ke bagasinya. Nah kita coba cek bagasinya yuk. Nah ini tombol untuk port tailgate-nya. Nah ini dalam banget sih. Wow, untuk sekelas sedan itu ini dalam banget. Lihat tuh. Ini ada tempat penyimpanan lagi di bagian bawahnya untuk naruh kabel charger, portable, semua segala macam. Terus di sini ada speaker. Nah ini ada lagi nih tempat penyimpanan lagi. Nah terus kalau misalnya kita tutup gini, flat loh. Ini sih bisa sampai 2 koper besar sama 1 koper kecil loh. Luas banget, lega banget, keren ya. Nah terus gini, kita masuk ke bagian chargingnya. Portable chargingnya itu ada ya di bagian sebelah kanan belakang. Ini untuk portable chargingnya. Dia itu kWh-nya itu di 82 kWh kalau untuk yang long range sama AWD. Tapi kalau yang untuk standard range itu di 61 kWh.
61 kWh-nya itu di kisaran 520 km untuk jarak tempuhnya. Tapi kalau yang long range itu 650 km loh. Dan dia di sini portable-nya itu bisa AC/DC. Jadi udah bisa di tempat SPKLU, PLN kayak gitu. Udah enak nih, udah terintegrasi. Jadi mau kemana-mana udah bebas. Jadi nggak perlu takut harus bawa-bawa portable lagi. Cukup berhenti di SPKLU atau di pemberhentian lain untuk semua tempat charging, ini udah bisa, udah terkoneksi. Mantep loh. Keren ya. Nah mungkin dari kita itu dulu tuh untuk BYD Seal-nya nih. Mungkin nanti kalau mau tanya lebih jelasnya, lebih lengkapnya langsung hubungin ke Pak Ferry tuh, ke pihak marketing atau salesnya. Tanya-tanya lebih detail boleh. Infonya itu nanti minggu depan akan ada test drive-nya. Jadi kalau kalian yang penasaran mau coba test drive, langsung aja hubungin ke Pak Ferry yang tadi ya. Mungkin itu dulu dari kita. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Support terus HK Otomotif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.